Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back with Yuri. Guys, video kali ini kita akan membahas materi pelajaran yang ada di kelas 10 peminatan bahasa Inggris, yaitu mengenai pair conjunction. English Literature kelas 10. Oke? Kalian sudah siap untuk mempelajarinya? Oke, let's go. Oke guys, before we come to all talking about pair conjunction, kita akan coba lihat dulu definisi awal apa itu conjunction. Kita lihat. Conjunction. A conjunction is a part of speech that connects or coordinates word, phrases, or clauses. Jadi di sini dinyatakan bahwa conjunction itu berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan juga klausa dengan klausa yang lainnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana apabila kita menghubungkan antara frasa dan klausa ataupun menggabungkan antara kata kerja dan juga frasa? Apakah dimungkinkan? Karena itu, simak video ini sampai dengan selesai karena nanti di akhir video akan saya berikan latihan untuk materi pair conjunction. Oke guys, tahukah kalian bahwa ada 3 jenis dari conjunction? Ya, kita lihat, yang pertama disebut dengan pair or correlative conjunction. Yang kedua disebut dengan coordinating conjunction. Dan yang ketiga disebut dengan subordinating conjunction. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus kepada pair or correlative conjunction. Oke, sekarang kita lihat definisi dari paired or correlative conjunction. Di sini disebutkan bahwa a paired conjunction is a type of conjunction that functions in a pair with both words working together to balance words, phrases, or clauses. Apa maknanya? Di sini disebutkan bahwa pair conjunction selalu menghubungkan elemen yang setara. Yang saya garis bawahi, elemen-elemennya harus setara. Maknanya adalah kita hanya bisa menggabungkan kata benda dengan kata benda saja, ataupun kata sifat dengan kata sifat, dan frasa tentunya dengan frasa. Jadi terjawab ya bahwa kalian tidak boleh menyilang ataupun membedakan antara frasa dengan klausa ataupun kata benda dengan frasa. Harus elemen yang setara. You get it? Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh penggunaan dari pair conjunction. Yang pertama yaitu penggunaan either or. Either or is used to talk about two or more choices or possibilities. Kita akan lihat, jadi either or itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih pilihan yang memungkinkan untuk terjadi. Contohnya, you can either come with me now or walk home. Dilihat, yang saya garis bawahi itu merupakan bentuk kata kerja yang equal, yaitu come and walk. Atau dengan contoh kalimat yang kedua, either you leave this house or I will call the police. Nah, di sini saya menggabungkan dua kalimat yang setara, yang mungkin terjadi, possibilities akan terjadi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya yang kedua, yaitu dengan menggunakan neither nor. Neither nor is used to join two negative ideas. Di sini maknanya bahwa saya akan menggabungkan dua kalimat tapi yang bermakna negatif. Contohnya, neither Prabu nor Perdana was at home. Di sini kita menggabungkan dua kata benda yang equal, yaitu Prabu dan Perdana. Sama-sama orang, yang maknanya adalah baik Prabu maupun juga Perdana
tidak ada di rumah. Contoh yang kedua, I neither fly nor take the train to Surabaya. Saya ke Surabaya tidak menggunakan pesawat terbang ataupun tidak menggunakan kereta api. Nah, di sini maknanya neither and nor bisa kalian gunakan untuk menggabungkan dua ideas yang bermakna negatif. Oke, kita akan lihat contoh penggunaannya yang ketiga, yaitu menggunakan not only but also. Not only but also is used to join two parallel ideas. Kita akan menggunakan ini untuk menggabungkan dua ideas yang sejalan. Contoh kalimatnya adalah Mahadewi not only sings like an angel but also dance divinely. Oke? Nah, di sini kita menggabungkan dua bentuk yang paralel, yaitu si Mahadewi tidak hanya bernyanyi luar biasa layaknya seorang malaikat, tapi juga menari dengan sangat indahnya. Nah, contoh yang kedua, Jagat is not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Di sini dinyatakan bahwa Jagat memiliki dua kemampuan yang luar biasa secara paralel, yaitu an excellent student, siswa yang luar biasa, and also an outstanding athlete, merupakan atlet yang hebat. Oke, kita masuk ke contoh penggunaan yang keempat, yaitu penggunaan both and. Both and is used to join two positive ideas. Jadi kita akan menggunakan ini untuk menggabungkan dua ideas yang bermakna positif. Contohnya adalah Kadita both plays the piano and the sings. Jadi di sini maknanya bahwa Kadita itu bermain piano dan juga bernyanyi. Jadi dua kemampuannya digunakan untuk memaknai kalimat yang positif. Nah, contoh yang kedua yaitu he plays both the piano and the guitar. Sama equal dalam bentuk positif, yaitu memainkan piano dan juga gitar. Oke. Nah, dari penjelasan saya tadi ada yang perlu kalian ingat baik-baik ya, yaitu be careful when using pair conjunction. Pertama, they should not be used with ideas that are disparate or unequal. Jadi kalian tidak boleh menggunakan ideas yang tidak sama, tidak setara, ataupun menyimpang. They only be used in order to balance a sentence. Jadi kalian hanya boleh menggunakan yang setara ataupun yang sesuai to balance a sentence. Seperti tadi contohnya, noun with noun, phrases with phrases, and then clauses with clauses. Remember. Let's practice guys. Sekarang kita coba latihan. Nah, nanti saya akan berikan kalian kalimat berupa pertanyaan. Kita lihat bagaimana caranya menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan bentuk pair conjunction. Pertanyaan pertama. You have met his father. Have you met his mother? Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kalau kalian menjawabnya dengan bentuk positif, maka jawabannya akan seperti ini. Yes, I have met both his father and his mother. Jadi saya akan menggunakan both and karena keduanya equal dalam bentuk makna yang positif. Oke, question number 2. I know you are studying math. Are you studying chemistry too? Bagaimana menjawabnya? Untuk menggabungkan dua ideas yang ada. Oke, jawabannya seperti ini. Yes, I am studying not only math but also chemistry. Jadi di sini kita menggabungkan dengan menggunakan not only but also. Karena ideasnya bahwa saya juga mempelajari pelajaran lainnya di waktu yang bersamaan, yaitu matematika dan pelajaran kimia. Questions number 3. Nah, this one. He doesn't like coffee. Does he like tea? Oke, maknanya di sini bahwa dia tidak suka kopi. Bagaimana dengan teh?
Jawabannya adalah he likes neither coffee nor tea. Bermakna bahwa dia tidak suka kopi ataupun teh. Tidak keduanya. Ya, sama-sama tidak menyukainya. Jadi kita menggabungkan ideas yang sama dalam bentuk yang sama, tapi maknanya adalah negatif, yaitu tidak kopi dan juga tidak teh. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Soal keempat. Nah, bentuk soalnya ini bukan bentuk soal pertanyaan ya, tapi pernyataan atau statement. Lihat, you can have tea or you can have coffee. Di sini menyatakan sebuah pilihan bahwa you boleh mendapatkan teh ataupun kopi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita gabungkan dengan menggunakan bentuk pair conjunction? Nah, lebih tepatnya kita akan menggunakan bentuk either or. Jadi kalimatnya menjadi you can have either tea or coffee. You boleh mendapatkan teh ataupun kopi. Pilih salah satu di antaranya. Oke, you get it? Nah, itu tadi penjelasan mengenai penggunaan pair conjunction. Grammar review untuk materi peminatan bahasa Inggris kelas 10. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.